Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dadang Sukandi pada channel yang membahas seputar pendidikan. Bagi sahabat yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, like, dan klik tombol lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Sahabat semua, kali ini disajikan tentang jenis, karakteristik, dan fungsi asesmen. Sebenarnya, asesmen pernah dibahas pada video sebelumnya. Namun perlu dibahas lebih mendalam sebab konsep asesmen sangat kompleks. Diharapkan dapat membantu sahabat yang akan melakukan asesmen atau penilaian dan mengisi buku laporan pendidikan. Asesmen adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar, perkembangan dan pencapaian hasil belajar peserta didik. Jenis asesmen sesuai dengan fungsinya mencakup asesmen sebagai proses pembelajaran atau assessment as learning, asesmen untuk proses pembelajaran atau assessment for learning, dan asesmen pada akhir proses pembelajaran atau assessment of learning. Asesmen sebagai proses pembelajaran yaitu asesmen untuk refleksi proses pembelajaran, berfungsi sebagai asesmen formatif. Asesmen untuk proses pembelajaran yaitu asesmen untuk perbaikan proses pembelajaran, berfungsi sebagai asesmen formatif. Asesmen pada akhir proses pembelajaran yaitu asesmen untuk evaluasi pada akhir proses pembelajaran, berfungsi sebagai asesmen sumatif. Agar pelaksanaan asesmen sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai, pendidik diharapkan memperhatikan karakteristik dan fungsi asesmen formatif dan sumatif. Jenis asesmen yang pertama yaitu formatif, as and for learning. Fungsinya mendiagnosis kemampuan awal dan kebutuhan belajar peserta didik, umpan balik bagi pendidik untuk memperbaiki proses pembelajaran agar menjadi lebih bermakna, umpan balik bagi peserta didik untuk memperbaiki strategi pembelajaran, mendiagnostik daya serap materi peserta didik dalam aktivitas pembelajaran di kelas, dan memacu perubahan suasana kelas sehingga dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik dengan program-program pembelajaran yang positif, suportif, dan bermakna. Adapun teknik yang dapat digunakan yaitu berbagai teknik asesmen seperti praktik, produk, proyek, portofolio, tes tertulis atau lisan. Sementara hasil atau dokumentasi dapat berupa produk hasil belajar, jurnal refleksi peserta didik, rencana tindak lanjut atas hasil asesmen, catatan hasil observasi, catatan anekdota, dan nilai berupa angka. Jenis asesmen yang kedua yaitu sumatif di akhir lingkup materi atau for end of learning, berfungsi sebagai alat ukur untuk mengetahui pencapaian hasil belajar peserta didik dalam satu lingkup materi, sebagai refleksi pembelajaran dalam satu lingkup materi, umpan balik untuk merancang atau perbaikan proses pembelajaran berikutnya, melihat kekuatan dan kelemahan belajar pada peserta didik selama pembelajaran satu lingkup materi. Teknik yang dapat digunakan yaitu berbagai teknik asesmen seperti praktik, produk, proyek, portofolio, tes tertulis, dan lisan. Sementara itu, hasil atau dokumentasi dapat berupa produk hasil belajar dan nilai berupa angka. Jenis asesmen sumatif semester atau off learning merupakan pilihan. Satuan pendidikan dapat melakukan sumatif pada akhir semester jika satuan pendidikan merasa perlu mengkonfirmasi hasil sumatif akhir lingkup materi untuk mendapatkan data yang lebih lengkap. Berfungsi sebagai alat ukur untuk mengetahui pencapaian hasil belajar peserta didik pada periode tertentu, mendapatkan nilai capaian hasil belajar untuk dibandingkan dengan kriteria capaian yang telah ditetapkan, sebagai umpan balik untuk merancang atau perbaikan proses pembelajaran semester tahun ajaran berikutnya, sama seperti fungsi penilaian formatif. Melihat kekuatan dan kelemahan belajar pada peserta didik, sama seperti fungsi pada asesmen diagnostik. Teknik yang dapat digunakan yaitu praktik, produk, proyek, portofolio, dan tes tertulis. Hasil atau dokumentasi dapat berupa produk hasil belajar dan nilai berupa angka. Berikutnya, karakteristik asesmen formatif. Pertama, terintegrasi dengan proses pembelajaran yang sedang berlangsung, sehingga asesmen formatif dan pembelajaran menjadi satu kesatuan. Kedua, melibatkan peserta didik dalam pelaksanaannya, misalnya melalui penilaian diri, penilaian antar teman, dan refleksi metakognitif terhadap proses belajarnya. Ketiga, memperhatikan kemajuan penguasaan dalam berbagai ranah, meliputi sikap, pengetahuan dan keterampilan,
motivasi belajar, sikap terhadap pembelajaran, gaya belajar, dan bekerja sama dalam proses pembelajaran, sehingga dibutuhkan metode atau strategi pembelajaran dan teknik atau instrumen penilaian yang tepat. Selanjutnya, karakteristik asesmen sumatif. Pertama, dilakukan setelah pembelajaran berakhir, misalnya satu lingkup materi, akhir semester, atau akhir tahun ajaran. Kedua, pelaksanaannya bersifat formal, sehingga membutuhkan perancangan instrumen yang tepat sesuai dengan capaian kompetensi yang diharapkan, dan proses pelaksanaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip asesmen. Ketiga, sebagai bentuk pertanggungjawaban sekolah kepada orang tua dan peserta didik, pemantauan kepada pemangku kepentingan atau stakeholder. Dan yang keempat, digunakan pendidik atau sekolah untuk mengevaluasi efektivitas program pembelajaran. Nah, itu tadi penjelasan tentang jenis, karakteristik, dan fungsi asesmen. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.